Perkenalkan, nama saya Fatimatu Zahra dengan NIM 64232436. Perkenalkan, nama saya Dewi Salsabila dengan NIM 64232390. Pengertian PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK atau disebut juga pemecatan adalah pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau perusahaan. Alasan pemutusan hubungan kerja. Yang pertama di sini ada oleh karyawan. Yang pertama karena masalah kesehatan. Karyawan mengalami gangguan kesehatan yang serius dan memerlukan waktu untuk pemulihan atau bahkan tidak dapat melanjutkan pekerjaan mereka dalam jangka panjang. Yang kedua, kebutuhan keluarga. Karyawan menghadapi masalah keluarga yang mengharuskan mereka untuk fokus pada tanggung jawab pribadi atau berpindah tempat tinggal karena alasan keluarga. Yang ketiga, pindah tempat tinggal. Karyawan harus berpindah ke lokasi lain yang jauh dari tempat kerja atau mereka memilih untuk bekerja di tempat yang lebih dekat dengan tempat tinggal baru. Yang keempat, alasan pendidikan atau karir lain. Karyawan memutuskan untuk melanjutkan pendidikan atau mencari peluang karir yang lebih sesuai dengan minat atau tujuan hidup mereka. Selanjutnya yang kedua oleh perusahaan. Yang pertama, efisiensi perusahaan atau restrukturisasi. Perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menurunkan biaya atau meningkatkan efisiensi. Yang kedua, pelanggaran disiplin atau kesalahan karyawan. Karyawan melakukan pelanggaran berat terhadap aturan perusahaan seperti ketidakdisiplinan, pencurian, penipuan, atau tindakan kriminal lainnya. Yang ketiga, penurunan kinerja karyawan. Karyawan tidak mampu memenuhi standar kinerja yang diharapkan meskipun sudah diberikan pelatihan atau peringatan. Yang keempat, force majeure atau keadaan darurat. PHK terjadi akibat keadaan luar biasa seperti bencana alam, krisis ekonomi global, pandemi, atau peristiwa darurat yang mempengaruhi kelangsungan perusahaan. Yang kelima, habisnya kontrak kerja. PHK dapat terjadi setelah kontrak kerja karyawan berakhir dan perusahaan memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis PHK. Yang pertama, PHK karena kesalahan karyawan. PHK ini terjadi jika karyawan melakukan pelanggaran berat seperti tindakan kriminal, ketidakdisiplinan serius, penipuan atau penyalahgunaan kepercayaan perusahaan, dan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan. Yang kedua, PHK karena keinginan karyawan atau resign. Terjadi ketika karyawan mengundurkan diri atas kehendak sendiri. Biasanya disertai pemberian surat pengunduran diri dengan pemberitahuan sebelumnya sesuai ketentuan. Yang ketiga, PHK karena efisiensi perusahaan. Dilakukan jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau memerlukan restrukturisasi seperti penurunan omset atau kerugian, perampingan organisasi atau downsizing, dan penutupan perusahaan. Yang keempat, PHK karena keadaan khusus atau force majeure. PHK ini dilakukan akibat situasi di luar kendali, misalnya bencana alam, krisis ekonomi global, pandemi, dan atau situasi darurat lainnya. Yang kelima, PHK karena pensiun. Dilakukan ketika karyawan mencapai usia pensiun yang telah disepakati dalam perjanjian kerja atau kebijakan perusahaan. Yang keenam, PHK karena habisnya kontrak kerja. Terjadi jika perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT telah berakhir dan tidak diperpanjang. Yang ketujuh, PHK karena pelanggaran kontrak kerja. Terjadi jika salah satu pihak, baik perusahaan atau karyawan, melanggar isi perjanjian kerja. Yang kedelapan, PHK karena alasan pribadi karyawan. Misalnya karyawan tidak dapat melanjutkan kerja karena sakit berkepanjangan, kecelakaan, atau alasan keluarga. Yang kesembilan, PHK karena perubahan kepemilikan perusahaan. Jika terjadi akuisisi atau merger dan perusahaan baru memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan kerja dengan beberapa karyawan. Yang kesepuluh, PHK karena pemerintahan hukum atau pemerintah. Contohnya, perusahaan ditutup akibat pelanggaran hukum atau perintah dari pemerintah. Prosedur PHK. Sebelum perusahaan melakukan PHK kepada karyawannya, harus melakukan langkah-langkah atau prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang pertama, identifikasi alasan PHK. Perusahaan wajib memastikan alasan PHK yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, konsultasi, yaitu dengan mendiskusikan rencana PHK dengan karyawan atau serikat pekerja. Yang ketiga, pemberitahuan secara tertulis. Pemberitahuan ini diberikan
Minimal 30 hari sebelum efektif. Yang keempat, perundingan bipartit. Jika ada keberatan dari salah satunya, maka dilakukan perundingan antara perusahaan dan pihak karyawannya. Yang kelima, ada penyelesaian sengketa. Jika tidak ada kesepakatan, maka permasalahan diselesaikan melalui mediasi atau pengadilan hubungan industrial atau PHI. Yang keenam, pembayaran kompensasi. Bagi karyawan yang terkena PHK, berhak mendapatkan hak-haknya, yaitu berupa pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak. Yang ketujuh, ada dokumen resmi, yaitu dengan menyerahkan surat pengalaman kerja dan bukti pembayaran kompensasi. Dampak PHK bagi perusahaan. Dampak positifnya yang pertama, pengurangan beban keuangan, yaitu mengurangi biaya operasional, terutama pada perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan. Yang kedua, efisiensi organisasi, yaitu membantu perusahaan menjadi lebih ramping dan fokus pada kebutuhan inti bisnisnya. Yang ketiga, adaptasi perubahan, yaitu meningkatkan fleksibilitas perusahaan dalam menghadapi perubahan pasar. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, kerusakan reputasi. PHK massal dapat merusak citra perusahaan di mata publik dan karyawan. Yang kedua, penurunan moral karyawan. Karyawan yang tersisa mungkin merasa tidak aman dan kehilangan motivasi. Yang ketiga, kehilangan talenta. Perusahaan beresiko kehilangan karyawan yang berkompeten yang sulit digantikan. Yang keempat, biaya kompensasi. Perusahaan harus membayar pesangon dan kompensasi lainnya yang bisa menjadi beban besar bagi perusahaan. Dampak PHK bagi karyawan. Dampak positifnya yang pertama, kesempatan baru, yaitu bisa membuka peluang untuk mencari pekerjaan baru atau memulai bisnis. Yang kedua, ada pengembangan diri, yaitu dengan memberikan waktu untuk meningkatkan keterampilan atau pendidikan. Selanjutnya ada dampak negatifnya. Yang pertama, kehilangan pendapat. Karyawan mengganggu kestabilan keuangan pribadi dan keluarganya. Yang kedua, stres psikologis, menimbulkan tekanan emosional, kecemasan, atau depresi. Yang ketiga, hilangnya identitas, merasa kehilangan status atau rasa percaya diri sebagai bagian dari pekerjaan. Yang keempat, kesulitan mendapatkan pekerjaan baru, terutama di tengah situasi ekonomi sulit atau persaingan yang tinggi. Peraturan kompensasi PHK sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan mencakup beberapa hak bagi para pekerjanya. Yang pertama, diberikan uang pesangon. Besarannya tergantung masa kerja. Jika karyawan bekerja kurang dari 1 tahun, maka pesangon yang didapat 1 bulan upah. Jika karyawan bekerja selama 1-2 tahun, mendapatkan pesangon selama 2 bulan upah. Jika karyawan bekerja selama 2-3 tahun, mendapatkan pesangon 3 bulan upah. Maksimal 9 bulan upah untuk masa kerja karyawan lebih dari 8 tahun. Yang kedua, uang penghargaan masa kerja, yaitu diberikan sebagai bentuk penghargaan juga berdasarkan masa kerja dengan maksimal 10 kali bulan upah. Yang ketiga, uang penggantian hak, yang meliputi hak-hak yang belum diambil seperti cuti tahunan dan biaya untuk pulang ke kampung halamannya. Yang keempat, jaminan kehilangan pekerjaan, yaitu seperti BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung pekerja yang terkena PHK.